Sayang banget ya, pemain yang menunjukkan penampilan apik seperti Hernando Ari ini tidak akan lagi menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kan kalau Hernando Ari ini adalah salah satu pemain yang terus mendapatkan kepercayaan di timnas Indonesia. Entah itu sebelum pelatihnya Coach Sinteyong ataupun sekarang di era Coach Sinteyong gitu. Bahkan jika kita lihat di Piala Asia sebelum tahun sekarang pun penjaga gawangnya adalah Hernando. Bahkan sampai detik ini tetap Hernando, dan juga Hernando berhasil menembus tim nasional senior, bahkan menjadi pemain inti, menggeser Nadeo, Syahrul, nama-nama besar, nama-nama beken, nama-nama senior di timnas Indonesia. Nah, Hernando Ari ini memang sangat terlihat signifikan permainannya. Dia terus berkembang, walaupun sempat banyak kritikan karena dianggap posturnya yang tidak terlalu tinggi, tetapi Hernando membuktikan bahwa ada kelebihan lain yang dimilikinya, yaitu refleksnya. Dan Hernando terus menunjukkan permainan yang sangat-sangat maksimal di timnas Indonesia di setiap pertandingannya. Bahkan yang terdekat semalam saat berhasil menghalau tendangan-tendangan dari pemain Australia. Bahkan salah satunya adalah tendangan dari penalti titik putih. Saya sebenarnya udah sangat pede ya ketika penalti kalau Hernando Ari ini memang memiliki hitam di atas kertas yang cukup baik untuk menghalau tendangan-tendangan penalti. Bahkan ada di beberapa momen tendangan-tendangan dari dalam kotak penalti pun berhasil ditepis oleh Hernando Ari. Saya mencatat sekitar ada 14 shoot dari pemain Australia ke gawang timnas Indonesia, dan tidak ada satu pun yang berhasil menjebol gawang Hernando Ari. Nah, kembali kepada perkataan saya di awal tadi, kalau kemungkinan besar di beberapa bulan kemudian Hernando Ari ini tidak akan lagi mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia, atau mungkin dikit menit bermainnya. Karena kita harus akui Martin Freis bisa dibilang 99% akan menjadi pemain Indonesia, akan segera bergabung sebelum bulan Juni. Walaupun sekarang masih dalam tahap sidang internasional kalau saya gak salah di dunia olahraga, tapi kemungkinan besar PSSI sudah menyatakan kalau 99% Martin Freis akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Itu baru Martin Freis kan. Kita udah tahu bagaimana kualitas Martin Freis seperti apa. Dan hal yang agak sedikit berat untuk seorang Hernando menggeser Martin Freis. Apalagi kalau seandainya Emil Audero benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Makin sulit untuk seorang Hernando mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia senior khususnya ya. Nah, walaupun soal Emil kita belum tahu ya seperti apa, cuman memang masalah Emil akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia ini kembali mencuat setelah Pak Erick Thohir mengupload foto sedang bersalaman dengan Emil Audero di Instagramnya, yang dimana mungkin ini bagian dari kode kalau Emil akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi itu kita akan bahas di konten yang lain ya. Sekarang kita fokus kepada Martin Freis dan juga Hernando Ari. Nah, Martin Freis ini adalah salah satu penjaga gawang yang komplit, teman-teman. Dia jago build up, dia refleksnya bagus, dia posturnya bagus. Bahkan tanpa ada Emil pun sebenarnya Martin Freis udah benar-benar cukup, lebih dari cukup bagi timnas Indonesia. Yang jadi permasalahannya adalah Hernando Ari. Hernando Ari adalah pemain muda. Dia memperlihatkan perkembangan yang sangat luar biasa. Dari laga ke laga itu dia benar-benar berkembang. Sayang banget kalau seandainya Hernando Ari tidak bisa memperlihatkan lagi kualitasnya di timnas Indonesia. Tapi inilah dunia sepak bola profesional. Dan ini pun juga teman-teman udah dikonfirmasi oleh Hernando Ari sendiri kalau sebenarnya untuk jendela dunia, untuk sepak bola dunia, Hernando Ari pun mengungkapkan kalau dia masih banyak kekurangan. Kenapa? Terutama saat melawan Argentina, ketika kita uji coba FIFA Matchday lawan Argentina, Hernando Ari di situ mengungkapkan, di situ katanya dia benar-benar terbuka bahwa ternyata sepak bola dunia ini benar-benar berkualitas, benar-benar harus cepat, benar-benar harus tepat. Terutama Hernando Ari menyoroti ketika build up ya. Dan di mana biasanya kata Hernando ketika build up itu saya udah tepat nih, udah tepat dan
mantep pokoknya. Tapi ketika lawan Argentina, saya benar-benar dituntut harus lebih cepat karena pressing cepat dari para pemain kelas dunia. Ada Julian Alvarez di situ yang pernah nge-pressing Hernando Ari. Dan kita harus akui memang di beberapa pertandingan ketika mengharuskan seorang penjaga gawang ini menjadi pemain yang pertama membangun serangan di era sepak bola modern, yang dimana penjaga gawang diharuskan jago build up. Mungkin sedikitnya adalah kayak Emmanuel Neuer, kayak juga Onana sekarang, walaupun memang negatif dan positif ya, yang dimana kalau penjaga gawang jago build up pasti juga ada konsekuensinya, mereka gagal dan bisa tercipta gol dari kesalahannya. Tapi Martin Fresh punya itu karena ya kelasnya jauh, dengan segala hormat. Tapi saya harap dan saya sangat berharap jika seandainya Martin Fresh nanti udah benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, apalagi jika seandainya Emil benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, Hernando Ari bisa menjiplak seperti Rizky Ridho. Kenapa Rizky Ridho? Kita tahu kalau Rizky Ridho adalah satu-satunya pemain yang bermain di BRI Liga 1 yang tetap stay di timnas senior di tengah banyaknya pemain-pemain berkualitas di posisinya. Ada Jordi Amat, ada Justin Hubner, sekarang ada Jai Ijes, ada Elkan Bagot gitu kan. Bahkan di kanan dan kirinya ada Nathan Cho dan Shane Fatinama, ada Sandy Walsh, di mana Rizky Ridho berhasil mengambil pelajaran, berhasil mengambil ilmu, berhasil mengambil pengalaman dari mereka pemain-pemain hebat. Diserap oleh Rizky Ridho dan kita lihat bagaimana sekarang Rizky Ridho perkembangannya sangat luar biasa. Itu sebabnya saya pernah bahas di konten yang lalu kalau Rizky Ridho ini sebenarnya memiliki privilege. Privilege-nya apa? Dia bisa bermain bersama pemain-pemain yang memiliki syarat pengalaman, yang memiliki kualitas yang bagus seperti Elkan, Justin Hubner, Jai Ijes, Jordi Amat, Shane Fatinama, dan Sandy Walsh. Dan itu adalah privilege yang sangat luar biasa bagi saya. Dan Rizky Ridho membuktikan dia bisa menyerap ilmu-ilmu dari seniornya, dari pemain-pemain yang bisa dibilang lebih memiliki kualitas, entah dari sosok pribadinya ataupun dari liga yang dia ikuti gitu. Nah, saya harap juga Hernando Ari bisa seperti itu. Hernando Ari bisa mengambil pengalaman, bisa mengambil ilmu dari Martin Fresh, dari Emil Audero kalau seandainya Emil benar-benar bergabung ya. Dan sebenarnya ini juga udah dinyatakan oleh Hernando dan saya salut sama mental Hernando. Dia merespon ketika Martin Fresh akan bergabung dengan timnas Indonesia, itu menjadi satu hal yang baik kata Hernando, karena ini bisa membuat timnas kita menjadi lebih kuat dan membuat saya lebih semangat untuk bersaing, dan tentunya saya akan membawa atau menyerap banyak ilmu dari Martin Fresh. Ini satu hal yang positif bagi saya, bagi Hernando. Mudah-mudahan saja ketika nanti Hernando kurang mendapatkan menit bermain di timnas, dia bisa mendapatkan menit bermain di liga, bahkan mungkin bisa bermain di luar negeri. Walaupun tingkat refleksnya harus bisa berkali-kali lipat agar posturnya yang kurang itu bisa tertutupi oleh refleksnya, oleh permainan tenangnya yang lebih dari cukup nantinya. Mudah-mudahan aja Hernando Ari bisa bermain di luar negeri, dan siapapun pemainnya yang bermain untuk timnas, tidak ada maksud saya untuk menyepelekan termasuk Hernando Ari, tidak ya. Siapapun pemainnya kita harus dukung agar timnas Indonesia bisa lebih maju. Assalamualaikum.